I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Hello everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, routing protocol yang mempunyai fitur backup route ini, di mana saat terjadi perubahan di dalam jaringan, EIGRP tidak harus melakukan kalkulasi ulang rute untuk menentukan rute terbaik lagi, karena langsung diambil dari database pada backup route. EIGRP ini dapat dikatakan sebagai routing protokol terbaik di dunia saat ini, tapi kekurangannya, routing protokol ini hanya diadopsi oleh router Cisco yang sering disebut proprietary protocol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya dapat digunakan untuk sesama router Cisco saja, karena routing ini tidak didukung oleh jenis router yang lain. Nah, cara kerja protokol ini hampir mirip dengan RIP dan OSPF dengan mengirimkan hello packets untuk mengenal router tetangganya. Didukung dengan dual atau diffusing update algorithm menambah kecepatan kinerja protokol ini karena EIGRP ini dapat menentukan lompatan atau loop terbaik dan menentukan lompatan atau loop cadangan. EIGRP ini juga menggunakan wildcard mesh dalam beroperasi. Nah, seperti apa? Kita bikin saja topologinya. Bagi teman-teman yang ingin membuat topologi dari awal, di sini saya menggunakan 3 buah router dengan seri 1841, kemudian 3 buah switch dengan seri 2950 datar 24, kemudian saya menggunakan 3 buah PC saja sebagai contohnya. Nah, untuk koneksi dari PC0 ke switch, saya menggunakan line FA0 dan FA0/1. Untuk PC1 dan PC2 juga sama. Kemudian dari switch 0, saya menggunakan line FA0/2 ke router dengan FA0/0. Untuk switch yang satu dan switch kedua juga sama. Nah, di sini koneksi antar router, saya menggunakan serial. Untuk router 0 ke router 1, dia menggunakan serial SE0/0/0. Kemudian untuk router 1 ke router 2, dia menggunakan serial 0/0/1. Selanjutnya, kita harus menentukan alamat IP yang digunakan. Untuk contoh kali ini, pada jaringan pertama, saya menggunakan IP 192.168.10.0. Untuk jaringan kedua ini, saya menggunakan IP 192.168.20.0, kemudian jaringan ketiga 192.168.30.0 untuk prefiksnya adalah /24. Nah, untuk serial router dari router 0 ke router 1, saya menggunakan 10.0.0.0 dengan prefiks atau slashnya /8. Untuk router 1 ke router 2, saya menggunakan ini ya 20.0.0.0.0 dengan /8. Langkah pertama dalam praktikum ini adalah pemberian alamat IP untuk masing-masing PC kliennya. Jadi kita setting dulu alamat IP yang ada di PC0 ini dengan klik kiri, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Untuk alamat IP pada PC0 ini kita berikan untuk rank IP-nya selain 1. Nah, kita gunakan saja 192.168.10.2. Karena untuk 1.1 kita akan gunakan sebagai default gateway-nya sekaligus untuk IP pada router 0 nanti. Oke, tinggal copy saja nanti. Untuk subnet mask-nya kita gunakan default yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya kita berikan IP yang kita gunakan juga pada router yaitu 192.168.10.1. Oke, tinggal close saja. Kemudian kita setting juga di PC1. Caranya sama, IP configuration. Kemudian kita berikan alamat IP di sini, yaitu 192.168.20, titik range-nya setelah IP yang kita gunakan pada default gateway. Biasanya kita gunakan default gateway-nya adalah titik 1, maka kita gunakan 192.168.20.2 berarti. Untuk subnet mask-nya juga kita pakai default ya, 255.255.255.0. Baru default gateway-nya kita berikan 20.1. Seperti ini. Oke, tinggal close. Dan PC2 kita juga sama, setting saja IP configuration-nya. Kita gunakan yang ini berarti ya, 30.2. Oke, seperti ini. Tinggal kita ganti titik 30.2.
Kemudian subnet mask-nya sama, kita pakai default aja, dan default gateway-nya kita gunakan 30.1. Dan ini harus diingat-ingat ya, karena ini nanti kita gunakan untuk IP routernya. Pada kalau di PC2 berarti router 2. Oke, tinggal close saja. Kemudian kita lakukan konfigurasi alamat IP pada router, meliputi ada alamat gateway dan serial antar routernya. Nah, nanti langkah akhir dari praktik ini kita konfigurasi routing EIGRP lengkap dengan wildcard mesh-nya untuk menghubungkan topologi ini. Oke, kita pertama setting konfigurasi IP router 0 terlebih dahulu. Klik di sini, kemudian klik di CLI. Kita enter saja, kemudian ketik enable, enter, terus kita masuk ke configure terminal, yaitu configure terminal seperti ini, kita enter. Setelah masuk ke router config, kemudian kita masukkan interface fast ethernet 0/0 untuk yang pertama. Nah, setelah masuk ke config if, baru kita masukkan alamat IP-nya, yaitu IP address 192.168.10.1 ya, seperti yang kita gunakan pada default gateway pada PC client yang 0 tadi. Oke, baru kita kasih spasi, kita masukkan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kita enter, baru kita no shutdown. Kemudian kita enter lagi untuk setting serialnya, yaitu kita exit, masuk ke menu config. Di menu config ini kita masukkan interface serial, Kalau yang pertama ini berarti interface serial SE 0/0/0. Kita masukkan saja 0/0/0. Oke. Baru setelah masuk ke menu config if, kita masukkan alamat IP-nya, yaitu IP address 10.0.0.1, kemudian spasi 255.0.0.0. Seperti ini. Kemudian kita enter, terus kita setting juga clock rate-nya. Clock rate 9600. Seperti ini ya. Tinggal kita enter dan kita no shutdown. Oke, kita enter lagi. Nah, di sini koneksinya akan berubah menjadi hijau. Oke, tinggal kita setting router satunya dengan klik kiri. Kemudian masuk ke menu CLI, di sini kita enter, ketik enable, kemudian masuk ke configure terminal. Nah, setelah masuk ke menu config, kita yang pertama setting dulu interface fast ethernet 0/0. Setelah masuk ke config if, baru kita masukkan alamat IP-nya dengan ketik IP address. Kita masukkan untuk router 1 tadi 192.168.20.1. Spasi subnet mask-nya juga kita masukkan 255.255.255.0. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketik no shutdown. Nah, pada router 1 ini kita juga menyeting dua serial, yaitu serial 0/0/0 dan serial 0/0/1 untuk router 2-nya. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke menu config terlebih dahulu dengan exit. Kemudian kita atur serial 0/0/0 terlebih dahulu, yaitu masuk ke interface serial 0/0/0 dan kita masukkan IP address-nya. IP address ini untuk serial 0/0/0 tadi, berarti kita masukkan 10.0.0.2, kemudian spasi 255.0.0.0, enter, kemudian kita no shutdown seperti ini. Dan kita masuk ke menu config lagi dengan exit. Kemudian masuk ke interface serial
0/0/1 untuk koneksi ke router 2-nya. Nah, setelah masuk ke menu config if ini, kita baru atur IP address-nya, yaitu 20.0.0.1, kemudian spasi 255.0.0.0. Kemudian kita atur juga clock rate-nya 9600. Kita enter dan kita no shutdown. Seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke pengaturan router 2. Kita masuk ke menu CLI, kemudian kita enter, ketik enable di situ, kemudian kita masuk ke configure terminal. Kita atur fast Ethernet pada router 2 ini, yaitu interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita enter. Setelah masuk ke menu config if, kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.30.1. Spasi subnet masknya juga 255.255.255.0. Tinggal kita enter, kemudian kita no shutdown. Nah, di sini baru kita atur IP serial 0/0/1-nya. Tinggal kita exit, masuk ke menu config, baru kita masuk ke interface serial. Kalau di sini di router 2 berarti serial 0/0/1 ya, 0/0/1. Oke. Setelah masuk ke config if, kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.0.0.2 spasi 255.0.0.0. Oke, baru kita no shutdown. Oke, seperti itu. Nah, kalau berhasil berarti semua titik yang ada sudah menjadi hijau harusnya ya. Nah, setelah semua titik jadi hijau, maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi routing EIGRP pada setiap router untuk menghubungkan semua jaringan yang ada. Nah, caranya gimana untuk mengkonfigurasi routing EIGRP ini? Kita masuk ke router 0 lagi. Di sini kita enter, kemudian kita masuk ke menu config. Jadi kita exit dulu, exit. Setelah menu config, kita ketik di situ router EIGRP spasi 1. Kemudian kita enter. Kemudian setelah masuk ke config router, kita masukkan saja networknya, yaitu network spasi 192.168.10.0. Kemudian spasi 0.0.0.255. Kita enter, kemudian kita masukkan network lagi, network yang kedua yaitu 10.0.0.0 spasi 0.255.255.255. Baru kita enter. Setelah itu kita exit aja, kemudian kita setting untuk router 1 untuk EIGRP-nya. Tinggal kita enter di sini, kita exit untuk ke menu config. Kita masukkan seperti tadi ya, router EIGRP spasi 1. Kita enter. Network pertama kita masukkan untuk router 1 yaitu 192.168.20.0 spasi 0.0.0.255. Kemudian kita enter, baru kita masukkan untuk network kedua yaitu untuk menghubungkan ke router 0-nya, yaitu network 10.0.0.0 spasi 0.255.255.255. Kemudian kita enter. Nah, masih di config router, kita masukkan network lagi yang ketiga yaitu untuk menghubungkan router 1 dengan router 2 ini ya. Jadi kita tulis di sini network spasi 20.0.0.0
spasi 0.255.255.255. Tinggal kita enter saja. Oke, yang terakhir kita konfigurasi di router 2-nya. Klik kiri, masuk ke menu CLI, kemudian kita enter. Kita masuk ke menu config, jadi kita exit dulu. Di menu config seperti tadi, kita masukkan router EIGRP spasi 1. Kita enter. Di sini kita masukkan network yang pertama, yaitu untuk router 2, 192.168.30.0, kemudian spasi 0.0.0.255. Baru untuk network kedua, yaitu untuk menghubungkan dari router 2 ke router 1, yaitu network spasi 20.0.0.0 spasi 0.255.255.255. Tinggal kita enter. Nah, di sini sudah selesai semua. Tinggal kita tes saja menggunakan add simple PDU. Nah, sebelum kita add simple PDU, saya tampilkan list windownya aja di sini biar kelihatan ya. Seperti ini, kita kecilkan. Oke, sudah. Baru kita add simple PDU. Kita lihat statusnya dari PC 0 ke PC 1. Dia successful, berarti berhasil ya. Kemudian dari PC 1 ke PC 2, dia juga successful, berhasil. Nah, kita tes dari PC 2 ke PC 0 atau sebaliknya, sama saja, PC 2 ke PC 0. Nah, dia juga successful. Nah, berarti untuk EIGRP yang kita buat ini juga sudah berhasil ya. Oke, seperti itu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.